Bertemu lagi dengan Bu Neni. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana mencari luas permukaan dan volume dari limas, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda di sekeliling kita itu yang berbentuk limas, yaitu salah satunya seperti ini, Masjid Raya Kota Batam, yang dimana bentuk kubahnya itu adalah menyerupai bentuk limas. Sedangkan ada juga beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari juga yang bentuknya limas, yaitu seperti ini, bentuk kue sama ada mainan. Terus nah, untuk mengingat kembali bahwa kemarin sudah mempelajari tentang prisma, untuk rumus luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sedangkan untuk rumus volume prisma yaitu luas alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini sebagai pengingat sehingga nanti kita bisa membedakan mana rumus untuk mencari luas dan volume prisma, mana rumus untuk mencari luas dan volume dari limas. Limas banyak jenisnya, tergantung dari jenis atau bentuk dari alasnya. Nah, kalau ini alasnya segitiga berarti dia limas segitiga. Kalau ini alasnya segi 4 maka dia limas segi 4. Nah, ada juga limas-limas yang lain yaitu seperti limas segi 5, segi 6, segi 8 ataupun segi 10. Nah, hari ini kita akan membahas dulu tentang bagaimana mencari rumus dari luas permukaan limas segi 4. Nah, di sini ada jaring-jaringnya. Jaring-jaring dari 5 segi 4. Kita lihat di sini bahwa bentuk alasnya ini berbentuk persegi, ya, atau segi 4. Nanti segi 4-nya bisa bermacam-macam, bisa persegi, persegi panjang, belah ketupat dan lain-lain. Tergantung dari soalnya masing-masing. Lalu untuk sisi tegaknya, ya kita sebut ini sisi tegak. Sisi tegaknya pasti dia berupa segitiga. Ya, jadi nanti kita menjumlahkannya sesuai dengan banyak sisinya. Nah, seperti 5 segi 4 ini kan berarti ada 5 sisi, L1, L2, L3, L4 dan L5 ya di sini ya. Nah, untuk persegi ini maka nanti pakailah rumus segi 4 yang sesuai. Kalau di sini persegi maka rumusnya sisi kali sisi. Nah, bagaimana dengan L2, L3, L4 dan L5? Itu adalah segitiga, maka rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Jadi keseluruhan rumus luas limas adalah luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, kita lihat di sini contoh soal yang pertama, yaitu di sini dia bilang tentukan luas permukaan limas segi 4 di samping jika panjang sisi alas adalah 16 cm dan tinggi segitiga adalah 20 cm. Nah, untuk soal limas ini perlu diperhatikan yang diketahui itu tinggi limas atau tinggi segitiga. Nah, karena beda tinggi yang diketahui, beda juga cara pekerjaannya. Kalau di sini yang diketahui adalah tinggi dari segitiga. Nah, kalau tinggi segitiga itu berarti nantinya ketahui bahwa sisinya adalah 16. Kita buat sini 16 cm. Lalu tinggi segitiga. Nah, kita buat sini tinggi segitiganya ya. Jadi di sini ada segitiga. Kurang lebih ya. Di sini tinggi segitiganya adalah 20 cm. Nah, kita salin aja ke sini ya gambarnya. Jadi kita buat di sini untuk luas alasnya ya. Karena alasnya berbentuk persegi, maka rumus luas alas itu adalah sisi dikali sisi. Nah, sisinya kan 16, berarti 16 cm dikali 16 cm. 16 cm kali 16 cm berarti 256 cm persegi. Nah, ini untuk luas alasnya aja. Kita cari luas segitiganya. Ya, ini segitiga yang tegak ya. Segitiga yang tegaknya itu kita lihat. Nah, segitiganya bahwa tinggi segitiganya adalah 20. Alasnya ini 16 cm. Jadi di sini 16 cm itu adalah luas panjang alasnya. Alas segitiga tegak. Jadi untuk luas segitiga tegaknya itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah 16 kali tingginya 20 dibagi 2. Nah, 20 kita bagi 2 ini boleh 10. Jadi 16 kali 10 sama dengan 160 cm persegi. Nah, segitiganya ada berapa? Kita hitung. Ada L2, L3, L4 dan
5. Jadi ada 4 segitiganya. Maka di sini kita buat luas permukaan limas itu sama dengan luas alasnya ditambah 4 kali luas segitiga tegaknya. Nah, luas alasnya berapa tadi? Nih ya. 256. Kita buat sini 256 ditambah 4 dikali yaitu 160 tadi ya luas segitiga. Jadi 256 ditambah 640. Jadi jawabannya adalah 896 cm persegi untuk luas limas dengan sisi persegi ya 16 cm dan tinggi segitiga ya, dipahami tinggi segitiga adalah 20 cm. Nah, nanti soal berikutnya adalah bagaimana jika diketahui bukan tinggi segitiga tapi tinggi limasnya. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentukan luas permukaan limas segi 4 di samping jika panjang sisi alasnya adalah 12 dan tinggi limas itu adalah 8 ya. Jadi di sini tinggi limas ya. Kalau tadi kan yang diketahui tinggi segitiga. Sekarang tinggi limasnya. Tinggi limasnya 8 ya. Untuk tinggi limas 8 karena nggak ada tinggi segitiganya, nanti berarti kita cari dulu tinggi segitiganya. Tinggi segitiga dicari dengan cara nanti pakai segitiga Pythagoras. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat O, di sini kita kasih huruf E. Jadi nanti ada segitiga TOE, gitu ya. Kita buat di sini segitiga TOE. Aduh. Ini T, ini O, ini E. Nah, ini 8 cm. Nah, OE-nya belum ada. Ya, padahal kita butuh OE untuk mencari TE-nya, yaitu tinggi segitiganya. Tinggi segitiganya ini yang belum ada. Nah, ini kita mau cari. Tapi untuk mencari ini kita butuh si OE. Nah, berapa pula OE ini ya kan? Kita mau mencari tinggi segitiganya berapa OE. Nah, maka OE ini bisa dicari dengan cara kita tengok berapa AB ini. 12 kan? Nah, berarti AB ini adalah separuh OE ini adalah separuhnya si AB, ya. Jadi OE ya. OE adalah setengahnya dari AB. Sehingga OE adalah setengah dari 12 adalah 6 cm. Jadi sini OE-nya 6 cm. Nah, kita cari TE-nya atau tinggi segitiganya, yaitu dengan cara rumus Pythagoras. Karena dia sisi miring maka ditambah. Jadi TE sama dengan TO pangkat 2 ditambah OE pangkat 2. Jadi 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 64 ditambah 36. Akar dari 100 yaitu 10 cm. Itu untuk ini untuk tinggi segitiganya. Kita cari luas segitiganya. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya ini 12 ya. 12 dikali 10 dibagi 2. 12 kali 10 120 dibagi 2, maka luas segitiganya adalah 60 cm. Nah, karena segitiganya ada 4, maka nanti masuk ke rumus luas limas ya. Luas totalnya sama seperti tadi. Kita cari luas alasnya belum ya? Luas alasnya karena dia persegi. Luas alas itu berarti sisi kali sisi. Kita lanjutkan ya. Jadi luas alasnya adalah 144 cm persegi. Sehingga untuk luas total limasnya ya. Untuk luas limasnya berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, luas alasnya 144 ditambah 4 dikali 60 ya, luas segitiga tadi. Jadi 144 ditambah 240 sama dengan berarti 300 ya, 384 cm persegi untuk luas limas dengan tinggi limasnya adalah 8 ya.
Nah, jadi dibedakan soal yang tadi antara tinggi limas atau tinggi segitiga yang diketahui. Kalau tinggi segitiga kita bisa langsung cari luas segitiganya, sedangkan kalau tinggi limas maka harus cari dulu berapa tinggi limasnya baru bisa cari luas segitiganya. Tuh. Nah, ini untuk rumus luas limas segitiga. Karena alasnya bentuknya segitiga dan sisi tegaknya juga segitiga, maka nanti yang dipakai adalah rumus untuk segitiga saja, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Tapi untuk ini Ibu tidak memberikan contoh soal untuk limas segitiga, jadi langsung saja pada volume limas ya nak ya. Nah, volume limas sendiri itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nanti tergantung dari alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya persegi berarti pakai rumus luas persegi. Sedangkan kalau untuk yang lain berarti seperti persegi panjang bisa juga, belah ketupat lain-lain atau dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat di sini yang dipakai dalam rumus volume limas adalah rumusnya untuk tinggi limas ya nak ya, bukan tinggi segitiga. Jadi yang dipakai adalah tinggi limas, beda seperti luas tadi ya. Kalau luas tadi yang dipakai adalah rumus tinggi segitiga. Nah, Ibu ingat kembali tentang rumus-rumus untuk alas pada limas. Kalau misalnya persegi, berarti rumus luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, panjang dikali lebar. Kalau jajar genjang, alas kali tinggi. Kalau misalnya lain-lain yang belah ketupat ini sama ya, D1 kali D2 dibagi 2. Lalu kalau misalnya trapesium, A tambah B dibagi 2 baru kali tingginya. Nah, ini dipakai ketika kamu mencari luas alasnya. Ini ya luas alas. Nah, luas alasnya nanti dibagi 3 baru dikali dengan tinggi limas. Kita langsung masuk pada contoh soal. Di sini disuruh mencari berapa volume dari limas di bawah ini. Ya, jika panjang sisi alasnya adalah 18 dan tingginya adalah 12. Nah, ini mudah sekali ya, karena alasnya kan berbentuk ini apa? Kalau sama panjang sisinya berarti dia persegi. Kalau persegi maka luas alasnya ya di sini buat alas sama dengan persegi. Maka luas alas itu sama dengan luas persegi. Apa rumus luas persegi? Yaitu sisi dikali sisi. Nah, sisinya berapa? Yaitu 18. Berarti 18 cm dikali 18 cm. 18 cm itu kali 18 berarti 324 cm persegi. Nah, itu untuk luas alasnya. Nah, masuk rumus volume limas. Volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, berarti 1/3 dikali 324 dikali tingginya 12. Berarti ini 12 bagi 3 itu 4. Berarti 324 dikali 4 itu sama dengan 1296 cm kubik ya. Ingat kalau volume itu satuannya cm kubik bukan cm persegi. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ya, ini sama alasnya persegi juga. Cuman yang diketahui itu bukan. Nah, di sini yang diketahui itu bukan tinggi limasnya, tapi yang diketahui malah panjang sisi sampingnya ini, TC-nya 13. Sedangkan TO ini tak ada. Ya. Jadi kalau kita mau cari TO, kita kan butuh TO karena rumus limas itu kan 1/3 kali luas alas kali TO ini tinggi limas. Nah, TO-nya tidak ada, jadi dicari dulu. Kita perhatikan segitiga TOC. Ya, TOC segitiganya kita ambil untuk mencari berapa TO. Nah, kita buat di sini segitiga TOC. TOC ya. Nah, di sini O T C. TC-nya ada 13, TO-nya tak ada, kita butuh TO. Ternyata TO-nya tidak ada, berarti cari dulu. Tapi ternyata OC-nya juga tidak ada, maka OC-nya juga harus dicari dulu, yaitu dengan cara mencari panjang OC dari ini. Ya, berapa panjang AC nih nak? Nah, kita cari AC, baru kita bisa dapat OC berapa. Nah, AC ini adalah pakai Pitagoras juga, yaitu menggunakan AB dan BC dari sisi miring ya. Jadi AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ini berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 64 tambah 36 berarti sama dengan 100.
Akar 100 adalah 10 cm. Sehingga AC ini 10. Nah, karena OC itu adalah setengah dari AC, ya, separuhnya, berarti setengah dari 10 yaitu 5 cm. Maka di sini dapatlah OC-nya 5 cm. Jadi kita carilah TO. TO adalah tinggi limas. Nah, tinggi limas berarti TO itu karena dia sisi tegak ya nak, maka rumusnya dikurang TC dikurang OC. 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 169 dikurang 25 yaitu 144 sama dengan 12 cm. Nah, sudah dapat tinggi limas, masuk ke rumus volume limas. Volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 kali luas alasnya adalah ini ya, persegi panjang, berarti tinggal dikali aja P kali L kali tinggi limasnya 12. Nah, ini bisa dibagi 3. Ini 2. Jadi 8 kali 2 16, 16 kali 12 yaitu 192 cm kubik. Ya, jangan lupa kubiknya. Oke. Jadi cari dulu AC-nya, lalu OC separuh dari AC, dapatlah 5. Lalu kita cari TO-nya, tinggi limasnya, dapatnya 12. Udah dapat 12 baru cari volumenya. Ya, seperti itu urutannya. Nah, ini untuk soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, yaitu diketahui sebuah limas dengan alas berbentuknya jajar genjang, alasnya dan tingginya adalah 10 dan 8. Nah, tinggi limasnya udah ada nih, tinggal dicari aja luas alasnya berarti. Nah, ini soalnya lebih mudah juga, tinggi limas sudah ada, yaitu 21. Nah, kita lihat alasnya berbentuk jajar genjang. Jajar genjang itu rumus adalah yaitu 10 8 sama dengan 80 cm persegi. Cm persegi. Tinggi limasnya adalah 20 cm. Maka volume limasnya 1/3 limas. 1/3 80 kali tingginya 21. 560 cm kubik. Jadi volume limasnya adalah 560 cm kubik. Nah, terakhir Ibu punya 2 latihan soal. Silakan anak-anak Ibu menjawab soal ini. Mana ya, bentar ya. Nah, di sini nomor 1, jika limas TABCD adalah limas persegi panjang, limas persegi dengan panjang sisinya adalah 14. Jadi AB ini 14. Nanti BC ini juga 14. TO-nya adalah 24. Nah, tinggi limasnya sudah diketahui. Berarti nanti kamu cari dulu tinggi segitiganya berapa ya nak ya, seperti contoh soal nomor 1. Nah, nanti silakan dicari berapa panjang tinggi segitiganya, baru ditentukan luas. Nah, soal yang kedua latihannya yaitu diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk belah ketupat. Nah, ingat, berarti pakailah rumus belah ketupat anak ya. Diketahui diagonalnya adalah 18 dan 24. Maka disuruh menghitung berapa volume limas tersebut jika tingginya adalah 15 cm. Nah, Ibu rasa itu aja materi dari Ibu. Mohon disimak kembali jika ada yang kurang paham. Lalu silakan dijawab di kolom komentar nama, kelas, serta berapa jawaban untuk latihan soal 1 dan latihan soal 2. Dan untuk materinya juga harap dicatat contoh soalnya dan rumusnya di buku catatannya masing-masing. Nah, demikian materi dari Ibu. Semoga anak-anak semua paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.